Halo, selamat datang di video saya dan di video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andres Yobel Hotman dari Universitas Kristen Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan saya mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Topik yang pertama ialah hakikat belajar, yaitu suatu sistem yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, tugas guru memanglah sangat berat. Maka dari itu, kita sebagai guru yang profesional harus bisa merancang sistem pembelajaran yang efisien untuk para siswa dan ketika ada kesalahan, kita harus mengevaluasi agar siswa dapat belajar dengan baik dan tidak ada kesalahan yang terulang kembali. Lalu ada ciri-ciri belajar, yaitu aktivitas, pembahasan, dan usaha individu. Yang dimaksud dengan aktivitas ialah bahwa kita sebagai guru harus bisa memerhatikan apa yang akan kita ajarkan kepada murid kita supaya murid bisa menjadikan kita sebagai role model atau yang dapat ditiru oleh murid sebagai suatu pandangan yang baik. Yang kedua ada pembahasan. Sebagai guru profesional, kita harus bisa memaparkan materi dengan baik dan benar, agar murid dapat jelas memahami apa yang kita paparkan. Dan yang ketiga ada usaha individu. Usaha individu di sini dimaksud agar kita para guru dapat memahami sifat dan watak para siswa kita, agar kita dapat memahami lebih lanjut apa yang akan kita lakukan kepada sifatnya dan harus kita rubah sifat-sifat yang buruk menjadi lebih baik. Setelah kita mengenal ciri-ciri belajar dan hakikat belajar, langkah selanjutnya ialah sistem pembelajaran sebagai sistem, yaitu ada dua tahap, yaitu strategi dan metode. Yang harus dilakukan para guru ialah merancang strategi dan mempersiapkan metode pembelajaran yang unik dan menarik agar dapat membuat siswa menjadi semangat untuk belajar. Yang dimaksud dengan metode adalah sebagai contoh, yaitu metode diskusi, yang dapat diartikan sebagai siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan sebuah topik. Lalu yang kedua ada metode demonstrasi. Adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melakukan penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Oke, lanjut ke pembelajaran sebagai proses. Yang pertama ada persiapan. Ada apa saja yang ada di dalam persiapan? Pertama ada program tahunan, program semester, ada lesson plan atau yang biasa kita sebut dengan penyusunan persiapan mengajar, lalu ada media pembelajaran. Ini kita bisa gunakan sebagai alat-alat peraga, buku, dan media cetak lainnya. Dan yang terakhir evaluasi untuk melihat proses perkembangan siswa. Oke, yang kedua ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang susunan kegiatan dari awal, inti, dan penutup. Di kegiatan awal, guru akan mengabsensi murid, memberi salam, dan doa pembuka. Ini harus dilakukan setiap paginya sebelum mulai proses pembelajaran. Dan yang kedua ada kegiatan inti. Guru akan menjelaskan materi dan mencoba menerangkannya dengan jelas. Dan yang ketiga, kegiatan penutup, di mana guru akan mengakhiri pembelajaran dan memberikan kesimpulan. Lalu yang ketiga ada menindaklanjuti pembelajaran. Ada dua tahap. Yang pertama enrichment atau yang bisa disebut dengan pengayaan, dan yang kedua ada remedial teaching. Nah, di remedial teaching ini banyak guru yang salah mengartikannya, karena remedial teaching ini tidak baik dilakukan karena sebelum ujian harusnya dilakukan enrichment atau pengayaan supaya murid dapat siap menghadapi ujian dengan baik.
Nah, dalam proses pembelajaran tentu ada faktor-faktor pendukung proses pembelajaran tersebut, yaitu ada dua, ada internal dan eksternal. Internal sendiri meliputi psikologi dan fisiologi. Dalam psikologi terdapat 5 poin penting, yaitu motivasi, kecerdasan, kognitif, skill, dan minat. Kelima poin tersebut sangat amatlah penting dimiliki oleh siswa, karena dapat mendukung proses perkembangan siswa dan dengan mudahnya bersosialisasi dengan murid yang lain. Lalu yang kedua ada fisiologi, meliputi psikologi umum dan panca indera. Di sini guru harus memperhatikan dan mengamati tentang kesehatan para muridnya. Ketika ada yang mengalami disabilitas atau cacat, itu harus dibawa ke sekolah yang khusus dan tidak boleh disatukan dengan sekolah yang lain karena dapat dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang kita tidak bisa kontrol. Lalu masuk ke faktor kedua, ada eksternal, yaitu segala sesuatu yang berasal dari luar individu yang ikut mempengaruhi proses pembelajaran dan belajar individu tersebut. Faktor eksternal meliputi lingkungan dan instrumen. Lingkungan terdiri dari tiga, yaitu alam, sosial, dan budaya. Ketiga poin tersebut sangat amatlah penting dalam menunjang pendidikan yang baik. Karena di lingkungan yang baik, siswa akan terbiasa untuk melakukan hal-hal positif dan berguna lainnya, seperti menolong orang dan bersosialisasi dengan baik. Kedua ada instrumen, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu kurikulum, program, sarana, dan guru. Mulai dari kurikulum. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak akan membawa kesuksesan dalam belajar. Yang kedua ada program dan sarana, yang dapat mendukung secara langsung kelancaran proses pembelajaran, seperti menyediakan media pembelajaran, perlengkapan dan fasilitas sekolah, dan lain sebagainya, yang dapat juga menunjang pendidikan siswa menjadi lebih baik dan terarah. Lalu yang terakhir ada guru. Guru merupakan komponen utama yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, murid pun tidak ada dayanya dan tidak ada apa-apanya. Karena guru berperan penting untuk mendidik dan mengajar para murid menjadi lebih baik dan terarah seperti guru-gurunya. Oke, sekian dari saya mengenai teori belajar dan pembelajaran. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mendidik para siswa dan menjadi guru-guru yang profesional. Saya Andreas Yobel, see ya!